Bentar ya. Mana nih? Ya, diskusi kita teman-teman temanya adalah tentang nabi palsu ya. Jadi teman-teman nanti boleh menyimak seperti apa ya, begitulah adanya. Itu ya. Ya, dibantu tap-tap layar semua ya, rekan-rekan. Duh, gimana nih? Oke, bantu tap-tap layar semua teman-teman. Ya, saya juga atur-atur. Iya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube dan kawan-kawan yang di Facebook ya. Malam hari ini kita akan diskusi dengan Bang Jeki Sumbiring ya. Sesuai dengan yang tadi beliau katakan bahwa kita akan diskusi tentang masalah nabi palsu. Rupanya ini gagal terhubung. Ya, kode streaming. URL di bawah ya. Oke, sebentar. Oke. Donat guys. Apa itu? Kawan-kawan. Ini suara saya kok mantul ya? Aman, di tempat saya aman. Selamat malam semua teman-teman yang bawah. Malam. Oke, sebentar lagi kita mulai ya teman-teman ya. Yang ada di bawah bantu tap-tap layar ya teman-teman. Oke. Apa ini? Teman-teman bantu share ke teman-teman kita ya. Oh itu Nur Adilah, iya itu salah satunya nanti akan kita bawakan ke dia. Data yang anda katakan tuh akan kita bawakan. Oke. 47 detik lagi kita akan mulai ya teman-teman. Ya kalau Bang Jeki kan ada donaturnya, kalau kita nggak ada, seadanya saja kita. Ada, saya juga mau donatur nih kayaknya teman-teman. Ada. 23 detik. Nyimak. Oh ya, saya ambil ini buku catatan, nanti lupa aku lah apa yang mau disampaikan dan apa pertanyaannya nanti kan lupa. Kita perlu catat. Oke. Seperti biasa Bang, yang memulai dia akan menutup. Apakah Anda mau mulai duluan atau saya mulai duluan? Silakan, Ustaz mulai dulu. Oke ya teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun Anda berada ya teman-teman yang di Facebook dan juga yang di YouTube serta 1.700 orang yang ada di TikTok
Bertemu kembali dengan saya Yusuf PI pada kesempatan malam hari ini, yang mana kita akan berdiskusi ya tentang masalah nabi palsu menurut Islam maupun Kristen. Dan di sini dalam pembahasan ini saya akan ditemani oleh Bang Jeki Sembiring. Ya, seperti biasa kita akan memberlakukan waktu 5 menit untuk kita teratur ya, dan kita mengajukan argumen serta pertanyaan dalam 5 menit tersebut, dan sistemnya dengan PK. Ya teman-teman semuanya, di waktu opening kita tidak akan nyebrang ya. Kita akan membahas tentang masalah nabi palsu menurut agama Islam. Tadi saya sudah kasih kisi-kisi kepada kawan-kawan semuanya yang muslim ya. Dalam Quran surah Al-Ahzab di ayat ke-40. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Jadi di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman, Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup dari para nabi. Jadi kalau ada yang mengaku seorang nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dijamin itu adalah nabi palsu ya kawan-kawan semuanya. Nah, nabi palsu itu muncul setelah Nabi Muhammad itu wafat ya. Dan di zaman Khulafaur Rasyidin itu memang juga ada yang mengaku sebagai nabi ya teman-teman. Yang terkenal itu di dalam agama Islam yang mengaku nabi palsu adalah Musailamah Al-Kadzab ya teman-teman semuanya. Itu udah dikenal muslim semuanya. Terus ada beberapa lagi contoh Al-Aswad Al-Ansi, itu juga Tulaihah dan juga Sajjah ya teman-teman. Itu saya sebutkan 4, sebenarnya ada 7. Dan maklum ya 3-nya nggak perlu kita sebutkan lagi karena di luar Khulafaur Rasyidin. Nah teman-teman semuanya, nabi palsu itu dia mempunyai ciri. Ciri yang pertama itu dia adalah merubah syariat. Oke? Kita ya teman-teman semuanya, dalam agama Islam mengenal syariat. Apa itu syariat? Aturan yang diajarkan di dalam agama Islam. Dan nabi palsu ini ciri pertamanya dia adalah merubah syariat Islam. Nah, contoh ketika dalam agama Islam Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menuhankan dan menyembah Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan segala makhluk. Tiba-tiba nabi palsu ini dia menyuruh menyembah selain Allah. Ya terserah aja, nabi palsu ini mau menyuruh dia menyembah patung atau menyembah pohon pisang atau tiang listrik, atau menyuruh menyembah manusia, kan gitu. Nah jadi kalau ciri-ciri tersebut terdapat pada nabi palsu tersebut, itu sudah dapat dipastikan. Ya, dapat dipastikan nabi tersebut adalah nabi palsu. Dan adakah ya sebelum Nabi Muhammad wafat, nabi-nabi terdahulu yang diutus sebelum Nabi Muhammad, apakah sudah ada yang mengaku nabi palsu? Ada, teman-teman. Ya, sesuai dengan kawan-kawan kita yang mempunyai kitab di Kristen, tetapi karena opening kita tidak boleh menyeberang dulu. Nanti akan kita bahas saat di ronde selanjutnya, dan kita akan langsung bertanya gitu ya kawan-kawan semuanya tentang masalah nabi palsu ini. Jadi sedikit ya kawan-kawan semuanya tentang masalah nabi palsu yang saya jelaskan menurut agama Islam. Dan setelah ini kita akan mendengarkan ya tentang masalah nabi palsu menurut Kristen. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya mohon dukungannya untuk tap-tap layarnya ya kawan-kawan semuanya. Kalau perlu Anda catat gitu dalil yang saya keluarkan, dan juga ya semoga dalam live streaming ini mempunyai manfaat dan edukasi untuk kita semuanya. Terima kasih.
Sabar, belum muncul. Nah, Oke. Ya, selamat malam untuk semua teman-teman ya, baik penonton di Ustadz Yusuf PI maupun yang ada dalam ruangan ini. Teman-teman, sesuai dengan tema kita tadi, yakni berbicara tentang nabi palsu ya. Nah, teman-teman, di dalam Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang menjelaskan tentang nabi palsu. Satu-satunya. Oleh sebab itu, kalau orang Kristen berbicara tentang nabi palsu, sebab itu tersedia banyak melimpah ruah di dalam Alkitab membahas tentang ciri-ciri nabi palsu. Oleh sebab itu, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, penjelasan-penjelasan tentang nabi palsu itu membuat kita mengerti. Ya, nah siapakah nabi palsu itu? Nah, oleh sebab itu bahwa kenapa nabi palsu itu menjadi penting untuk dibahas. Dan di dalam Alkitab, khususnya pernyataan Tuhan Yesus, kata nabi palsu itu diawali dengan kata waspadalah. Nah, ketika sesuatu itu di depannya diberikan atau disebutkan kata waspada, karena memang hal itu adalah bagian yang paling penting. Bagian yang sangat penting. Karena nabi itu menyampaikan suara Allah, menyampaikan pesan Allah kepada umat. Kalau dia palsu, dia tidak memperkenalkan umat kepada Allah yang benar dan pesannya pun pasti adalah pesan yang palsu. Nah, maka itu akan menjadi berbahaya kalau kita percaya kepada nabi yang palsu. Itulah sebabnya Alkitab menerangkan berulang-ulang kepada kita semua. Dan saya katakan satu-satunya kitab suci yang membahas tentang nabi palsu. Nah, oleh sebab itu kita penting untuk melihat dan secara khusus mengenai tema ini. Baik kita nanti berbicara ciri-ciri, baik kita berbicara tentang nubuatan ya. Nah, itu menjadi penting bagi kita supaya kita tidak menerima pesan yang salah, yang keliru dari nabi. Ya, dari nabi. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di dalam Alkitab menjelaskan mulai dari karyanya, mulai dari perbuatannya, moralnya, bahkan sampai cara matinya. Alkitab menjelaskan itu kepada kita semua dengan terang benderang. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, membahas tentang nabi palsu, ya. Nah, itu bukan menjadi hal yang tabu ya. Jadi saya harap baik penonton di tempat ini maupun di tempat sana, ini semua dalam konteks diskusi. Ya, sehingga kita jangan baper ya, jangan marah-marah seperti itu, tetapi semua harus on the text. Dan saya harap ya kita mempergunakan itu malam hari ini untuk menjelaskan atau melihat tentang nabi palsu dalam Alkitab ya teman-teman semua. Nah, maka daripada itu semua nanti teman-teman yang menyaksikan melihat baik itu tentang data, ciri-ciri dan juga tentang karya daripada nabi palsu itu akan dipaparkan dengan sangat baik. Contoh kita bawa contoh kasus di dalam 2 Petrus pasal yang kedua. Ini adalah murid langsung daripada Tuhan Yesus Kristus mencatat kepada kita semua di dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua. Ini adalah salah satu ciri daripada nabi palsu. Saya bawakan misalnya di ayat yang pertama. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan, sebab sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikianlah pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dan banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, kita bisa melihat di sini teman-teman bahwa yang pertama dijelaskan tentang ciri nabi palsu adalah menyangkal penebusan. Jadi mengatakan bahwa Yesus itu tidak menebus. Dan itu Alkitab sudah katakan jauh sebelum keyakinan-keyakinan yang lain ini muncul. Bahwa nabi palsu mengajarkan bahwa ketiadaan penebusan terhadap Kristus. Dan yang bagian kedua dikatakan ayat yang kedua, banyak orang mengikuti cara hidup. Di dalam kenabian tidak pernah ada kategori kenabian itu mengikuti cara hidup nabinya. Karena nabi itu sendiri mengikuti perintah Tuhan. Ya, nah maka daripada itu teman-teman sekalian itu sekilas mengenai ciri nabi palsu dalam Alkitab. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang kedua menjelaskan tentang nabi palsu menyangkal penebusan. Menyangkal bahwa Allah telah berkorban.
menyangkal penebusan datang daripada Tuhan. Dan yang kedua, bahwa ciri-ciri daripada nabi palsu, bahwa banyak orang bukan mengikuti firman Tuhan, tapi cara hidup dari nabi palsu tersebut. 2 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang kedua. Demikian. Oke, ya kawan-kawan semuanya. Itu penjelasan dari Bang Jeki tentang masalah nabi palsu. Ya, kebetulan, ya. Dia membawakan 2 Petrus 2, kan kayak gitu. Yang sebenarnya 2 Petrus 2 ini adalah bahan pertanyaan saya sebenarnya untuk Bang Jeki. Mari kita baca dulu ya, 2 Petrus 2. Ya, teman-teman. Nih, saya tampilkan dulu kepada Anda semuanya 2 Petrus 2, mari kita baca. Oke? Nih, di sini dikatakan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Jadi di sini dikatakan nabi palsu itu pernah tampil dahulu di tengah-tengah umat Israel. Kan gitu. Ya, demikian pula di antara kamu, kata Petrus. Di antara kamu ini di antara siapa? Di antara murid-muridnya Yesus. Akan ada nabi palsu yang muncul di antara murid-muridnya Yesus. Akan ada guru-guru palsu. Ini kata Petrus. Akan muncul nabi palsu di tengah murid-muridnya Yesus. Pertanyaan saya kepada Bang Jeki, di tengah murid-murid Yesus ya, ada nabi palsu yang muncul. Siapakah nabi palsu di tengah murid-muridnya Yesus tersebut? Tolong dijawab ya. Karena apa? Di sini jelas ya, di 2 Petrus nomor 2 ini ya teman-teman semuanya, nabi-nabi dan guru-guru palsu. Udah dijelaskan oleh Petrus. Dulu kata Petrus, di tengah umat Allah bangsa Israel pernah muncul nabi palsu. Kan kayak gitu. Begitu pula kata Petrus ya, di antara kamu ini di antara siapa? Di antara 12 murid Yesus akan ada guru-guru palsu. Itu kata Petrus ya. Karena Petrus ini dia sejaman dengan murid-muridnya Yesus. Pertanyaan kita kepada Bang Jeki ya, sebutkan sebuah nama yang muncul di tengah-tengah murid Yesus yang mana dia adalah nabi palsu atau guru palsu. Itu dulu pertanyaan kita ya kepada Bang Jeki. Nah, berkaitan tentang masalah nabi palsu, memang ya teman-teman, di Islam itu sangat sedikit ya penjelasan tentang nabi palsu. Banyak nabi palsu ini sebelum Nabi Muhammad munculnya. Salah satunya udah diwanti-wanti oleh Yesus. Waspadalah kata Yesus ya terhadap nabi-nabi palsu. Hal itu dapat kita lihat ya teman-teman di mana? Nih, di Matius 7 nomor 15. Yesus sudah mewanti-wanti ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Jadi nabi palsu itu kata Yesus, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi nabi palsu ini pun dapat kita lihat dari hasil pengajarannya. Nah, coba kita lihat ya teman-teman semuanya. Dari ciri yang dikatakan oleh Yesus tersebut. Nabi palsu itu dia dapat dilihat dari hasil pengajarannya. Coba kita lihat nabi-nabi terdahulu. Ya, Nabi Yehezkiel, Ezra, Nehemia, Daud, Salomo. Terus sebelum Yesus siapa lagi? Banyak, Abraham, Musa. Dari nabi-nabi tersebut ya, ketika mereka diutus ke tengah-tengah umat mereka, nabi tersebut
tidak pernah menyuruh menyembah manusia. Kan gitu? Nah, itu dapat kita lihat nabi tersebut tidak pernah ya. Nabi-nabi terdahulu itu sebelum Yesus menyuruh menyembah manusia. Maka dari itu nabi palsu itu dapat kita lihat hasil pengajarannya. Nah, nabi palsu yang mana dia menyuruh menyembah kepada manusia. Itu satu-satunya dapat kita lihat dari pengajaran Paulus yang menyuruh menyembah Yesus. Nah, Bang Jeki, apakah betul Paulus ini nabi palsu menurut pengajaran dan buahnya? Silahkan dijawab. Oke. Waktunya? Oke. Baik. Ya, teman-teman, tadi Ustadz Yusuf sudah menyampaikan beberapa pertanyaan ya, bahkan tentang ada ayat Alkitab yang sebenarnya persoalannya hanya sekedar membaca itu Ustadz. Yang dimana kalau tadi dikatakan ya, dalam 2 Petrus pasal yang kedua, teman-teman, tadi ada cara baca yang salah dari Ustadz. Itu hanya persoalan baca loh. Maksudnya begini, di sana dikatakan begini, sebab sebagaimana nabi-nabi dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, dikatakan bahwa dan sekarang juga ya ada banyak guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu ya, yang dikatakan demikian pula di antara kamu akan ada. Kalau dikatakan di antara kamu akan ada, yang pertama tadi dikatakan itu adalah kata Ustadz Yusuf PI di antara murid-murid Yesus. Loh salah. Ya, di situ tulisan Rasul Paulus itu kepada jemaat, kepada orang percaya, bukan kepada murid-murid Yesus itu. Ya, nah itu nanti bisa saya sampaikan latar belakangnya seperti apa. Ya, bahwa tujuan surat daripada Rasul Petrus itu kepada jemaat. Nah, maka 1-2 Petrus itu digolongkan sebagai kitab penggembalaan Rasul Petrus. Ya, bukan kepada para murid itu, ya. Nah, itu salah. Kemudian yang kedua, ada kata akan. Kalau kata akan ada di antara kamu, ya berarti pada saat itu apakah sudah ada? Belum. Tapi akan ada. Ya, akan ada dan dijelaskan ciri-cirinya. Ya, nah maka kalau mau mengambil 2 Petrus itu sangat baik sekali. Maka sekalian baca di ayatnya yang seterusnya, yakni ciri nabi palsu disebutkan di sana ya akan datang dan itu akan ada di antara orang percaya. Ya, dan disebutkan ciri nabi palsu yang di ayat yang pertama, dia menyangkal penebusan. Maka kalau Ustadz pakai ayat ini, ya, maka ajaran siapa hari ini yang menyangkal penebusan? Bahwa menyatakan Yesus tidak menebus, Yesus tidak mati, Yesus tidak menebus manusia. Siapa yang mengatakan seperti itu? Apakah ajaran Paulus atau ajaran Petrus atau ajaran dari Ustadz Yusuf? Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ya, nah maka kalau pakai ayat itu tadi, ya, dan disuruh membuktikan jadi siapa namanya, karena kalimatnya di sana akan ada. Kalau kalimatnya akan ada, maka pada zaman Petrus, Rasul Petrus sudah mengingatkan bersama dengan ciri-cirinya. Ya, seperti itu. Bersama dengan ciri-cirinya seperti apa. Nah, jadi itu hanya persoalan membaca. Nah, jadi teman-teman sekalian, pertanyaan saya kepada Ustadz Yusuf BI, agar diskusi kita malam hari ini menjadi relevan itu. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang ciri-ciri nabi palsu. Satu saja, tidak usah banyak. Bahwa ada eksplisit dijelaskan di dalam Al-Quran, yakni nabi palsu, ciri-cirinya dan perbuatannya itu seperti apa. Satu ayat dalam Al-Quran. Supaya apa, teman-teman? Supaya pembahasan kita ini menjadi relevan gitu. Jadi bagaimana mungkin misalnya Ustadz Yusuf PI memilih tema ini, tetapi pembahasan itu tidak ada secara eksplisit di dalam Al-Quran. Ya, nah maka kita minta adakah satu ayat menjelaskan ciri daripada nabi palsu? Ya, cirinya teman-teman ya, ciri daripada nabi palsu itu apa gitu perbuatannya. Nah, karena teman-teman kemudian ya menganggap bahwa oh ini penutup misalnya. Apakah melihat ke belakang? Di ke belakang sudah menutup di luar.
ya, di belakang itu sudah menutup duluan. Kalau di duluan kemudian sudah menutup, artinya yang muncul hanya akan ada nabi palsu. Lalu kenapa kemudian membuat kategori yang baru begitu? Ya, membuat kategori yang baru. Nah, oleh sebab itu bahwa tadi ingat bahwa penebusan ya itu disangkal oleh nabi palsu. Menganggap bahwa Yesus tidak menebus dan Yesus tidak mati di salib. Sebutkan satu ayat di dalam kitab suci Pak Ustadz agar pembahasan kita menjadi relevan. Saya harap di dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran. Tadi saja Ustadz sempat ngambil ayat Alkitab untuk membuktikan tentang nabi palsu itu. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya minta satu ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang ciri nabi palsu, perbuatan. Kenapa penting? Karena supaya menjadi tolak ukur kita ya untuk melihat, menegaskan. Jadi kalau dalam iman Kristen membahas tentang nabi palsu tidak jadi salah karena Alkitab telah memberikan kita kacamata itu. Nah, sementara apakah Ustadz diberi kacamata itu sehingga dapat melihat ke belakang ada yang asli atau ada yang palsu. Nah, maka saya kira bahwa pembahasan ini harus ada dasar ayatnya. Seperti apa yang tadi saya katakan di awal mengenai dasar ayat ya, seperti itu. Baik. Oke ya teman-teman semuanya. Pertanyaan Bang Jeki akan kita jawab dulu ya kawan-kawan. Adakah ya di dalam Al-Quran menyebutkan ciri-ciri nabi palsu? Al-Quran tadi saya bawakan Quran surah Al-Ahzab di ayat ke-40 ya teman-teman. Di situ jelas ya Al-Ahzab 40 itu Allah katakan kayak gini Bang Jeki. Nih. Ya. Nah, Allah itu mengatakan kayak gini, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ya, penutup para nabi itu adalah Nabi Muhammad. Maka penutup para nabi itu dijelaskan di hadis Nabi Muhammad. Ya, di hadis ini seperti apa? Nih, saya jelaskan satu hadis kepada Anda. Ya, nih kita dapat melihat ya di dalam sebuah hadis ya. Langsung aja saya ke terjemahannya ya Bang Jeki. Nih, saya memiliki 4 nama. Saya Muhammad yang terpuji, saya Ahmad yang banyak memuji atau dipuji, saya Al-Mahyi penghapus di mana dengan perantaraanku Allah menghapus kekufuran. Saya Al-Hasyir pengumpul yang mana manusia nanti akan dikumpulkan di hadapanku. Saya juga bernama Al-Aqib yang belakang yaitu tak ada nabi lagi yang datang setelahku. Oke, jadi ciri-cirinya jelas Bang Jeki ya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ya di riwayat yang lain, nabi ini dia akan mengaku setelah Nabi Muhammad dan satu dia akan merubah syariat. Kalau kita dilihat penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang masalah nabi palsu. Jadi kalau dari Al-Quran dia mengatakan secara global gitu. Ya, secara global. Tetapi kalau untuk ciri-ciri hadis Nabi Muhammad SAW macam. Oke. Ya. Bentar. Ini ngadat-ngadat. Jadi hadis itu adalah penjelasan dari Al-Quran gitu Bang Jeki.